Halo, pria berkelas. Pernah lihat pria yang secara tampilan biasa saja, bukan yang paling tampan, bukan juga yang paling kaya, tapi justru selalu dikelilingi banyak wanita? Di sisi lain, ada pria yang punya segalanya, penampilan menarik, uang cukup, status tinggi, namun tetap ditinggalkan, bahkan dikhianati. Di titik ini, jelas ada sesuatu yang tidak terlihat di permukaan. Daya tarik itu bukan soal wajah atau materi, tapi tentang karakter dan energi yang membuat wanita merasa tertarik sekaligus nyaman dalam waktu yang sama. Sayangnya, bagian ini sering tidak disadari oleh kebanyakan pria. Padahal ketika kamu memahami ini, posisinya berubah, kamu bukan lagi yang mengejar, tapi yang dikejar. Di sini kita akan membahas apa saja sikap yang membuat pria justru diburu oleh wanita. Santai, fokus, dan perhatikan sampai akhir karena sudut pandang ini akan mengubah cara kamu melihat dirimu sendiri sebagai pria yang bernilai. Mulai dari menjaga sisi misterius, memiliki batasan yang tegas, sampai pola pikir yang tidak bergantung pada siapapun. Kalau tujuanmu adalah menjadi pria yang dihargai karena jati dirinya, bukan sekadar penampilan luar, maka ini penting untuk dipahami. Berhenti sibuk mencari pengakuan dari semua orang, jadilah pria yang punya arah hidup yang jelas, karena saat itu terjadi, dinamika berubah, kamu tidak lagi mengejar, justru kamu yang dicari. Sekarang kita masuk ke bagian pertama, kesalahpahaman tentang daya tarik pria. Banyak pria tumbuh dengan keyakinan bahwa untuk mendapatkan perhatian wanita, mereka harus memenuhi 3 hal utama, tampilan fisik yang menarik, kondisi finansial yang kuat, dan status sosial yang tinggi. Keyakinan ini terus diperkuat oleh film, media sosial, bahkan cerita sehari-hari yang menampilkan pria sukses, kaya, atau berpengaruh selalu mendapatkan pasangan yang diinginkan. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Banyak pria yang sudah memiliki semuanya, tubuh ideal, kendaraan mewah, pekerjaan stabil, posisi sosial tinggi, tetap gagal mempertahankan hubungan. Ada yang ditinggalkan, ada yang diselingkuhi, ada juga yang merasa hampa meskipun terlihat sempurna di mata orang lain. Dari sini muncul pertanyaan yang lebih dalam, apakah benar 3 hal itu yang menentukan daya tarik seorang pria, atau ada faktor lain yang justru lebih kuat tapi jarang disadari, karena sejak awal banyak pria sudah dibentuk oleh standar lingkungan, standar yang tidak selalu mencerminkan realita yang sebenarnya. Di masa remaja, pria yang menonjol biasanya yang punya tampilan menarik, tubuh atletis, atau sesuatu yang membuatnya berbeda. Lalu saat masuk fase dewasa, standar itu bertambah, harus stabil secara finansial dan punya posisi yang dihormati di lingkungan sosial. Tidak bisa dipungkiri, semua itu memang punya pengaruh. Penampilan memberi kesan pertama yang kuat, uang menciptakan rasa aman, dan status membuat seseorang terlihat lebih bernilai. Tapi masalah muncul ketika pria menganggap itu satu-satunya kunci dalam hubungan. Mereka membangun daya tarik hanya dari hal-hal luar, seolah itu fondasi utama. Padahal kenyataannya berbeda. Banyak pria dengan fisik ideal, kekayaan besar, dan status tinggi tetap gagal mempertahankan hubungan. Kenapa bisa begitu? Karena wanita tidak hanya melihat apa yang dimiliki pria, tapi juga melihat siapa dia sebenarnya. Di kehidupan nyata, tidak sedikit pria mapan yang tetap ditinggalkan atau dikhianati, dan ini sering membuat orang heran. Bagaimana mungkin seseorang yang terlihat sempurna justru gagal? Jawabannya sederhana. Daya tarik dari luar hanya kuat di awal, tapi tidak cukup untuk menjaga hubungan tetap hidup. Ketertarikan bisa muncul dari penampilan atau kemewahan, tapi kalau interaksi sehari-hari terasa hambar, penuh tekanan, atau melelahkan secara emosional, semuanya akan cepat hilang. Pria yang terlalu berusaha menyenangkan, terlalu bergantung, atau terus hidup dalam rasa takut kehilangan, perlahan kehilangan respek dari pasangannya. Rasa takut itu mendorong mereka mengorbankan harga diri, melanggar batas diri sendiri, bahkan membiarkan perlakuan yang tidak seharusnya. Di titik itu, mereka tidak lagi terlihat kuat, tapi justru tampak rapuh karena tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Contoh yang sering terjadi adalah pria dengan uang berlebih yang terus memberi hadiah mahal demi menjaga hubungan tetap utuh. Sekilas terlihat seperti perhatian, tapi jika berlebihan justru terasa kosong. Tidak ada rasa penasaran, tidak ada emosi yang hidup, semuanya terasa seperti transaksi. Untuk benar-benar memahami daya tarik, pria harus keluar dari pola pikir yang keliru ini. Wanita tidak hanya mencari tampilan,
uang, atau status, mereka mencari pengalaman emosional yang membuat mereka merasa hidup, tertarik, dan dihargai. Salah satu hal yang sering dicari tapi jarang disadari adalah keaslian, di mana wanita ingin melihat pria yang jujur pada dirinya sendiri, tidak berpura-pura, tidak memaksakan kesempurnaan, dan berani menunjukkan siapa dirinya apa adanya. Keaslian ini menciptakan rasa aman sekaligus daya tarik yang sulit ditemukan di banyak pria. Selanjutnya adalah kekuatan batin atau inner strength. Ini bukan tentang otot besar atau kekayaan, tetapi tentang ketenangan saat menghadapi tekanan. Pria yang tidak mudah goyah, yang tetap stabil di situasi sulit, justru memberi kesan bisa diandalkan. Inilah yang sering dipahami sebagai maskulinitas yang matang. Lalu ada kemandirian. Wanita cenderung lebih tertarik pada pria yang punya kehidupan sendiri, tujuan jelas, hobi, dan ambisi yang berjalan. Pria yang tidak bergantung secara emosional atau selalu menempel, tapi tetap hadir dengan kualitas saat bersama, memberikan sinyal bahwa hubungan bukan satu-satunya pusat hidupnya, sehingga tidak menciptakan tekanan berlebihan. Berikutnya adalah kemampuan menjaga misteri. Misteri di sini bukan tentang menyembunyikan hal negatif, tetapi tidak membuka semua sisi diri sekaligus. Ada ruang untuk rasa penasaran, ada proses untuk mengenal lebih dalam. Ketika semuanya ditunjukkan terlalu cepat, ketertarikan sering kehilangan tensinya. Dan yang terakhir adalah sikap tidak takut kehilangan. Ini bagian yang paling sering diabaikan. Pria yang takut ditinggalkan akan cenderung bertindak berlebihan, mudah cemburu, terlalu posesif, atau memberi tanpa batas. Sebaliknya, pria yang tidak menggantungkan harga dirinya pada satu hubungan justru terlihat lebih kuat. Sikap ini memunculkan rasa hormat karena menunjukkan kontrol diri dan nilai pribadi yang stabil. Jika dilihat lebih dalam, mengandalkan fisik, uang, dan status saja seperti membangun fondasi di atas pasir, terlihat kokoh di awal tapi mudah runtuh ketika diuji. Sebaliknya, membangun karakter, pola pikir, dan stabilitas emosional menciptakan daya tarik yang lebih tahan lama. Pada akhirnya pertanyaan penting muncul, apakah ingin dicintai karena apa yang dimiliki atau karena siapa diri sebenarnya? Jawaban itu menentukan arah pengembangan diri ke depan. Karena meski fisik, uang, dan status bisa membuka pintu, mereka tidak pernah cukup untuk menjaga seseorang tetap tinggal. Yang membuat hubungan bertahan adalah kualitas yang tidak bisa dibeli, keaslian, ketenangan batin, kemandirian, misteri, dan keberanian untuk tidak bergantung pada siapapun. Wanita pada akhirnya mencari rasa aman, rasa dihargai, dan rasa penasaran yang hidup sekaligus. Semua itu lahir dari kepribadian, bukan materi. Ketika itu dipahami, cara pria membangun daya tarik berubah total, lebih dalam, lebih kuat, dan lebih bertahan lama. Dan di titik itu muncul satu pertanyaan baru. Mengapa justru pria yang tidak terlalu terbuka di awal sering terlihat lebih menarik daripada yang langsung menunjukkan segalanya? Mengapa pria yang terlihat tenang, tidak terburu-buru membuka semua cerita tentang dirinya justru sering membuat wanita semakin penasaran dan akhirnya ingin mendekat? Disinilah konsep yang disebut daya tarik tersembunyi bekerja. Ini bukan tentang menyembunyikan identitas atau bermain peran palsu, melainkan tentang membiarkan ketertarikan tumbuh secara alami tanpa memaksakan keterbukaan penuh di awal. Secara psikologis, manusia memang tertarik pada hal yang belum sepenuhnya mereka pahami. Rasa penasaran menjadi pemicu utama untuk terus mencari tahu lebih dalam, dan itu membuat perhatian sulit dilepaskan. Ketika seorang pria langsung membuka seluruh detail hidupnya di awal percakapan, mulai dari pekerjaan, masa lalu, hingga rencana masa depan, interaksi itu kehilangan ruang eksplorasi. Seolah-olah tidak ada lagi hal yang perlu ditemukan. Sebaliknya, pria yang memberi informasi secara bertahap menciptakan pengalaman yang terasa seperti perjalanan. Setiap pertemuan membawa sedikit demi sedikit potongan baru, dan itu menjaga minat tetap hidup. Bayangkan sebuah film yang langsung membocorkan seluruh alur cerita di awal, tidak ada lagi ketegangan, tidak ada rasa ingin tahu, dan akhirnya kehilangan daya tarik. Hubungan bekerja dengan cara yang sama, misteri menjaga emosi tetap bergerak. Membangun rasa penasaran bukan berarti manipulasi, tetapi kemampuan untuk tidak memberikan semuanya sekaligus. Banyak pria terburu-buru ingin terlihat menarik dengan langsung mengungkapkan perasaan atau mencari validasi cepat, padahal hal itu justru bisa mengakhiri ketegangan emosional terlalu cepat.
Jauh lebih efektif menunjukkan ketertarikan lewat sikap sederhana seperti kontak mata yang tenang, senyum singkat, atau perhatian kecil tanpa penjelasan berlebihan. Dalam percakapan, cukup berikan gambaran, bukan penjelasan penuh. Ketika ditanya tentang diri sendiri, jawab dengan cukup jelas namun tetap menyisakan ruang untuk pertanyaan lanjutan, sehingga percakapan tetap hidup. Contohnya, daripada menjelaskan semua detail pekerjaan, cukup menyebut bahwa aktivitasnya cukup menantang dan menarik, lalu membiarkan sisi lainnya terbuka untuk dibahas nanti. Ini menciptakan efek belum selesai yang secara alami memicu rasa ingin tahu. Selain itu, tindakan lebih kuat daripada kata-kata. Daripada menjelaskan semua kelebihan diri, lebih baik menunjukkan melalui konsistensi dan perilaku nyata. Disiplin, ketenangan, atau tanggung jawab jauh lebih terasa ketika terlihat dalam tindakan sehari-hari daripada hanya diucapkan. Hal lain yang berpengaruh adalah ketersediaan. Pria yang memiliki kehidupan sendiri, aktivitas, tujuan, dan lingkungan sosial, secara alami menciptakan jarak sehat yang membuat kehadirannya lebih bernilai. Tidak selalu bisa diakses justru membuat interaksi terasa lebih berarti. Dan yang terakhir, jeda dalam komunikasi juga menjadi bagian dari misteri. Tidak semua hal harus dijawab dengan cepat atau lengkap. Diam sejenak, senyum singkat, atau mengalihkan pembicaraan dengan tenang bisa menciptakan ruang emosional yang membuat orang lain ingin menggali lebih dalam. Semua ini membentuk satu pola sederhana. Semakin banyak ruang yang dibiarkan terbuka, semakin besar rasa ingin tahu yang tumbuh. Agar lebih jelas, berikut contoh perilaku sehari-hari yang bisa membangun daya tarik tersembunyi tanpa terlihat dibuat-buat. Gaya bicara yang tenang adalah salah satunya. Pria yang tidak tergesa-gesa saat menjawab, yang memberi jeda sebelum berbicara, cenderung terlihat lebih dalam dibanding yang terlalu cepat dan blak-blakan. Cara ini membuat lawan bicara merasa ada pikiran yang tidak langsung terbaca. Kontak mata juga berperan penting. Menatap sesekali dengan tenang lalu mengalihkan pandangan secara natural bisa meninggalkan kesan bahwa ada sesuatu yang tidak sepenuhnya terungkap, dan itu memicu rasa ingin tahu. Humor yang terkontrol juga menjadi faktor kuat. Candaan ringan di waktu yang tepat bisa menciptakan kehangatan tanpa menghilangkan sisi misterius. Terlalu banyak bercanda membuat kesan kurang serius, sementara terlalu kaku membuat suasana terasa berat, sehingga keseimbangan di antara keduanya menjadi nilai tambah. Begitu juga dengan senyum yang tidak selalu muncul. Pria yang tersenyum terus-menerus terlihat ramah, tetapi senyum yang muncul di momen tertentu justru terasa lebih tulus dan meninggalkan kesan lebih dalam. Menjaga privasi juga termasuk bagian penting. Tidak semua aspek kehidupan perlu dibagikan ke media sosial atau dijelaskan ke semua orang. Pria yang tidak terlalu sering mengumbar kehidupannya seringkali terlihat lebih menarik karena selalu menyisakan ruang tanda tanya. Ditambah lagi dengan perilaku yang konsisten tetapi sesekali mengejutkan, seperti tetap tenang dan sopan namun tiba-tiba mengajak melakukan sesuatu yang spontan, menciptakan dinamika yang membuat interaksi tidak mudah ditebak. Penting untuk memahami perbedaan antara misteri yang sehat dan yang berlebihan. Misteri yang sehat bukan berarti dingin, tertutup, atau menghindar dari kejujuran. Sebaliknya ini tentang mengatur ritme keterbukaan, memberi cukup tanpa mengungkap semuanya sekaligus. Hubungan tetap jujur hanya saja tidak terburu-buru membuka seluruh isi diri di awal. Secara psikologis, misteri memicu rasa penasaran yang membuat seseorang terus memikirkan orang lain lebih sering. Rasa ingin tahu ini membangun keterlibatan emosional secara bertahap. Selain itu, ketidakmampuan untuk langsung membaca, seseorang seringkali menciptakan persepsi nilai yang lebih tinggi, seolah ada kedalaman yang perlu waktu untuk dipahami. Pada akhirnya, daya tarik tersembunyi bukan tentang manipulasi, melainkan tentang bagaimana mengatur kehadiran diri. Terlalu cepat membuka semuanya justru mengurangi ketertarikan, sementara memberi ruang dan ritme dalam mengenal seseorang membuat rasa penasaran tetap hidup dan hubungan terasa lebih kuat. Dengan berbicara secukupnya, menunjukkan diri lewat tindakan, dan menjaga kehidupan pribadi tetap bernilai, seorang pria bisa menjadi sosok yang tidak hanya menarik di awal, tetapi juga sulit dilupakan. Wanita pada dasarnya ingin merasa terlibat dalam sebuah perjalanan emosional. Mereka ingin menemukan, menebak, dan memahami seorang pria sedikit demi sedikit. Dengan daya tarik tersembunyi, pria bukan sekadar buku yang langsung terbuka, melainkan sebuah cerita yang membuat orang ingin terus membaca sampai akhir. Yang ketiga adalah kekuatan sikap tidak takut kehilangan.
Salah satu alasan utama banyak pria kehilangan daya tarik dalam hubungan adalah ketakutan mereka terhadap kehilangan. Rasa takut ini sering tidak disadari, tetapi terlihat jelas dari sikap, ucapan, dan keputusan yang diambil. Dan ironisnya justru hal ini yang perlahan mengikis rasa hormat serta ketertarikan. Ketika pria takut ditinggalkan, mereka cenderung melakukan apa saja demi mempertahankan hubungan, menjadi terlalu baik, terlalu mengalah, terlalu memberi, bahkan mengorbankan harga diri, yang awalnya tampak romantis justru lama-kelamaan terasa sebagai kelemahan. Kekuatan sejati seorang pria justru terlihat dari kemampuannya berdiri tegak meski ada risiko kehilangan. Ketakutan sendiri adalah emosi wajar yang dimiliki semua orang, namun perbedaannya ada pada cara mengelolanya, karena pada banyak kasus ketakutan kehilangan justru membuat pria kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ia menjadi terlalu menuruti keinginan pasangan, bahkan ketika tidak masuk akal, karena takut ditinggalkan, hingga akhirnya kehilangan batasan dirinya sendiri. Ia juga cenderung terlalu sering memberi validasi seperti, "Aku butuh kamu," atau "Jangan pergi," yang jika berlebihan justru menciptakan tekanan emosional dalam hubungan. Selain itu, ketakutan ini juga memicu kecemburuan berlebihan dan sikap mengontrol, yang bukannya membuat wanita merasa aman, malah membuatnya merasa terjebak. Ada juga yang sampai mengorbankan harga diri, rela diperlakukan buruk asalkan tidak ditinggalkan, dan pada titik ini rasa hormat perlahan menghilang. Semua perilaku ini berakar pada satu hal yang sama, yaitu ketakutan kehilangan, dan disinilah paradoksnya, semakin besar ketakutan itu, semakin besar pula kemungkinan kehilangan yang sebenarnya terjadi. Perbedaan antara cinta yang sehat dan ketergantungan emosional sangat penting untuk dipahami, karena cinta yang sehat selalu dibangun di atas rasa saling menghargai, di mana masing-masing pihak tetap memiliki identitas, ruang hidup, dan tujuan pribadi, ada keinginan untuk memberi tanpa harus mengontrol, dan jika hubungan berakhir, yang tersisa adalah kesedihan, bukan kehancuran total. Sebaliknya, ketergantungan emosional muncul ketika seseorang merasa tidak bisa hidup tanpa pasangannya, hubungan dipenuhi kecemasan, posesif, drama, dan rasa takut terus-menerus akan ditinggalkan, hingga kehilangan pasangan dianggap sama dengan kehilangan seluruh makna hidup. Secara naluriah, wanita bisa merasakan perbedaan ini, apakah seorang pria mencintai dengan sehat atau sekadar bergantung karena takut kesepian, dan pada akhirnya mereka lebih menghargai pria yang mampu mencintai tanpa ketergantungan. Salah satu kunci penting dalam membangun daya tarik adalah mentalitas, "Aku bisa pergi kapan saja," ketika hubungan tidak lagi sehat, bukan karena tidak peduli, tetapi karena memiliki harga diri dan standar pribadi yang jelas. Mentalitas ini tidak berarti bersikap dingin, melainkan menunjukkan bahwa hidup seorang pria tidak bergantung pada satu hubungan saja. Cara mengasahnya dimulai dengan membangun kehidupan di luar hubungan, seperti memiliki hobi, tujuan, dan lingkungan sosial sendiri, sehingga jika hubungan berakhir, hidup tetap berjalan. Kemudian menetapkan batasan yang tegas, tidak menerima perlakuan tidak sopan atau manipulatif, serta berani mengatakan cukup ketika batas dilanggar. Dan terakhir adalah belajar melepaskan, memahami bahwa tidak semua hal bisa dikontrol, dan jika seseorang memilih pergi, maka itu harus diterima dengan tenang. Mentalitas ini hanya bisa dimiliki oleh pria yang sadar akan nilai dirinya sendiri, yang tidak menggantungkan harga dirinya pada satu orang, karena ia tahu bahwa dirinya tetap berharga bahkan tanpa validasi dari siapapun. Tetap berempati, penting untuk dipahami bahwa mentalitas ini bukan berarti menjadi dingin atau kasar, pria tetap bisa peduli, tetap bisa menyayangi, tetap bisa hadir dengan cinta, hanya saja ia tidak membiarkan rasa takut mengambil alih jati dirinya. Contoh situasi nyata, situasi pertama seorang pria mendapati pasangannya sering berbohong, alih-alih bereaksi emosional atau memohon agar semuanya berubah, ia dengan tenang mengatakan bahwa kejujuran adalah hal penting dalam hubungan, dan jika itu tidak bisa dijaga maka ia tidak bisa melanjutkan. Sikap ini tegas namun tetap manusiawi. Situasi kedua, ketika seorang wanita tiba-tiba menjadi dingin untuk menguji reaksi pasangannya, pria yang takut kehilangan biasanya akan panik, terus menghubungi, atau mencoba memaksa perhatian kembali. Sebaliknya pria dengan kontrol diri akan memberi ruang, tetap tenang, dan berkata bahwa ia ada jika memang ingin bicara, tanpa tekanan. Dalam kedua situasi ini terlihat jelas bahwa ia mencintai dengan cara yang sehat, bukan dengan ketergantungan, ia tidak memaksa, tetapi juga tidak kehilangan batas dirinya sendiri.
Mentalitas seperti ini justru meningkatkan daya tarik karena menciptakan rasa hormat. Pria yang tenang dalam situasi emosional menunjukkan kontrol diri yang kuat, dan itu memberi rasa aman bagi wanita, sekaligus menciptakan tantangan sehat karena ia tidak bisa dikendalikan dengan drama atau tekanan, sehingga hubungan menjadi lebih seimbang dan tidak dipenuhi ketakutan berlebihan. Pada akhirnya, rasa takut kehilangan adalah racun yang perlahan menggerogoti daya tarik seorang pria, membuatnya terlihat lemah, kehilangan arah, dan justru mendorong hal yang paling ia takuti menjadi kenyataan, sementara pria yang memiliki mentalitas, aku bisa pergi kapan saja, terlihat lebih stabil, lebih bernilai, dan lebih kuat secara batin. Bukan karena dingin atau tidak peduli, tetapi karena ia mencintai tanpa kehilangan dirinya sendiri. Yang keempat adalah rahasia kepribadian yang menarik. Setelah membahas sikap tidak takut kehilangan, kita masuk ke lapisan yang lebih dalam, yaitu kepribadian, karena pada akhirnya penampilan, uang, dan status hanya mampu menarik di permukaan, sedangkan yang membuat seseorang bertahan adalah bagaimana pria membawa dirinya setiap hari. Kepribadian yang kuat tidak bisa dibuat-buat, ia terbentuk dari kebiasaan, cara berpikir, dan konsistensi sikap. Wanita mungkin terkesan oleh hal-hal eksternal di awal, tetapi yang benar-benar membangun ketertarikan jangka panjang adalah kualitas karakter yang stabil. Perbedaan paling penting di sini adalah antara percaya diri dan kesombongan, karena banyak pria ingin terlihat yakin, tetapi justru terjebak dalam kesan berlebihan. Kepercayaan diri adalah ketenangan dalam mengetahui nilai diri tanpa perlu validasi dari orang lain, sedangkan kesombongan adalah kebutuhan untuk selalu membuktikan diri, membandingkan, dan merasa lebih tinggi dari orang lain. Wanita sangat peka terhadap perbedaan ini. Pria yang benar-benar percaya diri tidak perlu memamerkan apapun, tidak perlu selalu berbicara tentang kehebatannya, karena justru sikap tenang, sederhana, dan tidak berlebihan yang membuatnya terlihat semakin kuat dan menarik. Sebaliknya, pria yang sombong cenderung merasa harus selalu menjadi pusat perhatian, banyak bicara tanpa henti, meremehkan orang lain, dan mudah tersinggung ketika tidak mendapatkan pengakuan. Di awal mungkin terlihat percaya diri, tetapi dalam jangka panjang sikap seperti ini justru melelahkan. Contoh sederhana pria yang percaya diri ketika mendapat pujian cukup tersenyum dan berkata, "Terima kasih." Sementara pria yang sombong akan menambahkan, "Ya memang aku selalu begitu, aku memang yang terbaik." Dan dari situ perbedaannya langsung terasa jelas, yang satu tenang, yang satu berisik. Kepribadian yang menarik juga sangat ditentukan oleh konsistensi antara ucapan dan tindakan. Banyak pria pandai berbicara tetapi tidak sejalan dengan apa yang mereka lakukan, bilang ingin serius tapi bersikap main-main, bilang menghargai tapi tidak menunjukkan sikap yang sama. Wanita jauh lebih menghargai pria yang tidak banyak janji tetapi selalu menepati. Karena kalimat sederhana seperti, "Aku datang jam sekian," lalu benar-benar hadir tepat waktu jauh lebih kuat daripada janji besar yang diingkari. Konsistensi seperti ini menciptakan rasa aman karena dari hal kecil terbentuk keyakinan bahwa pria tersebut bisa dipercaya dalam hal yang lebih besar. Untuk menjaga konsistensi kuncinya adalah hanya mengatakan apa yang benar-benar bisa dilakukan, berani jujur sejak awal jika ada hal yang tidak bisa dipenuhi, dan tidak mudah berubah hanya demi menyenangkan orang lain. Konsistensi juga erat kaitannya dengan integritas, yaitu kesamaan sikap di depan dan di belakang orang lain tanpa kepura-puraan. Wanita sangat peka terhadap energi seperti ini karena keaslian jauh lebih mudah dirasakan daripada sekadar kata-kata. Selain itu, kepribadian yang kuat tidak bisa dipisahkan dari kehidupan pribadi yang bermakna. Wanita tidak tertarik pada pria yang seluruh hidupnya hanya berputar di sekitar mereka. Perhatian memang penting, tetapi tanpa arah hidup yang jelas hubungan akan cepat terasa kosong. Sebaliknya, pria yang memiliki tujuan, passion, pekerjaan, atau aktivitas yang ia tekuni terlihat jauh lebih menarik karena memiliki dunia sendiri yang bisa dihargai dan diikuti. Seorang pria yang aktif berolahraga, membaca, belajar hal baru, atau menekuni sesuatu dengan serius akan terlihat lebih hidup dibanding pria yang hanya menghabiskan waktu tanpa arah. Kehidupan seperti ini juga membuatnya tidak mudah dikendalikan oleh emosi atau drama dalam hubungan karena ia tahu apa yang penting dalam hidupnya. Dari sini muncul daya tarik alami yang sulit dijelaskan karena wanita merasa pria seperti ini punya nilai yang lebih dalam dari sekadar hubungan itu sendiri. Rahasia sederhana dari kepribadian yang menarik bisa diringkas menjadi beberapa hal: menjadi diri sendiri tanpa pura-pura, memiliki stabilitas emosional yang tidak mudah goyah, memiliki visi yang jelas tentang arah hidup, serta mampu membawa humor sehat tanpa merendahkan orang lain.
Kombinasi ini menciptakan sosok yang tidak hanya menyenangkan tetapi juga kuat secara karakter. Alasannya sederhana karena penampilan bisa berubah, uang bisa hilang, dan status bisa naik turun, tetapi kepribadian adalah hal yang paling bertahan lama. Wanita mungkin tertarik pada hal-hal luar di awal tetapi yang membuat mereka bertahan adalah karakter yang stabil, jujur, dan konsisten. Pria dengan kepribadian seperti ini tetap akan terlihat berharga bahkan ketika faktor luar tidak sempurna. Pada akhirnya kepribadian yang menarik bukanlah hasil trik cepat melainkan hasil dari cara seorang pria membangun dirinya setiap hari, bagaimana ia berpikir, bersikap, dan menjalani hidupnya dengan konsisten, dan hanya mereka yang bersedia membangun itu secara perlahan yang benar-benar akan melihat dampaknya dalam jangka panjang. Yang kelima adalah mengelola emosi dan batasan. Banyak pria berpikir bahwa untuk dicintai mereka harus selalu mengikuti arus emosi wanita, menuruti semua keinginan, dan bersikap baik tanpa batas, tetapi sikap ini sering menjadi bumerang karena alih-alih dihargai mereka justru dianggap lemah dan perlahan kehilangan daya tarik. Alasannya sederhana, wanita lebih menghormati pria yang mampu mengendalikan emosi dan memiliki batasan pribadi yang jelas, karena dua hal ini menjadi fondasi penting dalam hubungan jangka panjang. Pria yang bisa tetap tenang dalam situasi sulit dan tidak membiarkan dirinya diperlakukan semena-mena akan terlihat berbeda. Ia tidak bereaksi berlebihan terhadap drama hubungan, tidak mudah terseret emosi, dan lebih fokus pada solusi daripada konflik. Dalam hubungan, tidak semuanya berjalan mulus, akan ada pertengkaran kecil, kesalahpahaman, atau situasi yang sengaja menguji reaksi pasangan, dan di titik inilah karakter pria benar-benar terlihat. Pria yang tidak mampu mengelola emosi biasanya mudah marah, cepat terpancing, terlalu defensif terhadap kritik, dan justru memperbesar masalah, sementara pria yang mampu mengendalikan emosi akan tetap tenang, objektif, dewasa dalam melihat situasi, serta mampu membedakan mana masalah nyata dan mana emosi sesaat, sehingga ia memilih solusi daripada memperpanjang konflik. Selain itu, batasan pribadi juga menjadi hal yang sangat penting karena batasan adalah garis yang menunjukkan bagaimana seseorang ingin diperlakukan dan apa yang tidak bisa ditoleransi. Tanpa batasan seorang pria mudah dimanfaatkan, terlalu banyak memberi tanpa dihargai, atau bertahan dalam perlakuan buruk hingga kehilangan harga diri. Batasan ini bisa muncul dalam berbagai bentuk seperti dalam komunikasi, tidak menerima kata-kata kasar atau hinaan yang berulang, dalam kesetiaan, tidak mentoleransi pengkhianatan, dalam waktu, tidak selalu tersedia setiap saat karena memiliki kehidupan sendiri, dan dalam prioritas, tidak mengorbankan seluruh tujuan hidup hanya demi menyenangkan pasangan. Ketika seorang pria memiliki batasan yang jelas, ia sebenarnya sedang mengirimkan pesan bahwa dirinya menghargai dirinya sendiri, dan pesan inilah yang secara alami meningkatkan rasa hormat dari orang lain. Banyak wanita, secara sadar atau tidak, akan menguji reaksi pria melalui situasi emosional atau drama kecil untuk melihat apakah ia tetap stabil atau mudah goyah, dan pria yang tetap tenang menunjukkan bahwa ia memiliki kendali diri, yang pada akhirnya menciptakan rasa aman dalam hubungan. Batasan sering disalahartikan sebagai sikap dingin atau egois, padahal justru sebaliknya. Batasan membuat pria terlihat memiliki nilai karena ia tahu cara menghargai dirinya sendiri, dan wanita secara naluriah lebih tertarik pada pria yang tidak mudah dikendalikan atau diperlakukan sembarangan. Batasan juga menciptakan rasa aman karena hubungan menjadi lebih jelas, tidak penuh manipulasi atau permainan emosi, melainkan struktur yang sehat tentang apa yang boleh dan tidak boleh terjadi. Selain itu, batasan membuat usaha dalam hubungan menjadi lebih bernilai karena ketika seseorang tidak selalu tersedia atau selalu mengalah, maka kehadirannya menjadi lebih dihargai dan hubungan menjadi lebih seimbang, bukan satu pihak yang selalu memberi tanpa henti. Batasan juga mencegah ketergantungan emosional karena pria tidak lagi bergantung pada satu orang untuk merasa bernilai, ia tetap bisa mencintai tanpa kehilangan dirinya sendiri, dan hal ini justru dipersepsikan sebagai kekuatan. Contoh nyata bisa terlihat dalam situasi drama kecil ketika seorang wanita bersikap dingin untuk menguji reaksi, pria yang panik akan berusaha berlebihan, sementara pria yang tenang cukup merespons dengan memberi ruang dan berkata bahwa ia siap bicara ketika waktunya tepat, menunjukkan empati tanpa kehilangan kendali. Contoh lain ketika batasan dilanggar, misalnya ada kata-kata yang merendahkan, pria yang tidak punya batasan mungkin diam dan menerima, tetapi pria yang memiliki kontrol diri akan dengan tenang menegaskan bahwa ia tidak bisa menerima cara bicara seperti itu, tanpa harus kehilangan rasa hormat atau meledak secara emosional. Kalau kamu marah,
Kita bisa bahas dengan tenang. Ucapan seperti ini menunjukkan harga diri sekaligus kedewasaan. Situasi ketiga, mengatur waktu. Ketika seorang wanita ingin selalu ditemani, pria tanpa batasan akan meninggalkan semua aktivitasnya demi memenuhi itu, sementara pria dengan batasan akan mengatakan, "Aku senang bisa bersama kamu, tapi aku juga punya pekerjaan dan hal lain yang perlu aku jalani," dan dari sini terlihat bahwa hidupnya tetap seimbang. Cara mengembangkan kendali emosi dan batasan dimulai dari mengenali pemicu emosi, karena setiap orang punya titik sensitif yang jika dipahami akan lebih mudah dikendalikan saat muncul situasi yang menekan. Langkah berikutnya adalah melatih respons, bukan reaksi, dengan memberi jeda beberapa detik sebelum menjawab agar tidak terpancing secara spontan, lalu mulai menuliskan batasan pribadi, yaitu apa yang bisa diterima dan apa yang tidak dalam hubungan, karena ini akan memudahkan penegakan batas di kemudian hari. Setelah itu, penting untuk mengkomunikasikan batasan dengan tegas namun tetap tenang, tanpa perlu kemarahan, hanya kejelasan. Dan yang terakhir adalah berani menjalankan konsekuensi, karena batasan tidak memiliki arti jika tidak disertai tindakan nyata, termasuk siap meninggalkan situasi yang terus melanggar nilai diri. Mengelola emosi dan batasan bukan hanya soal perlindungan diri, tetapi juga tentang membangun daya tarik yang stabil dalam jangka panjang, karena pria yang tidak bereaksi berlebihan terhadap drama menunjukkan kendali diri, dan pria yang memiliki batasan menunjukkan harga diri. Kombinasi keduanya menciptakan aura kuat yang membuat wanita merasa aman sekaligus tertarik. Pada akhirnya wanita tidak mencari pria yang selalu menuruti semua hal, tetapi pria yang mampu mencintai tanpa kehilangan dirinya sendiri, hadir dengan empati tanpa larut dalam drama, dan hanya pria yang mampu mengendalikan emosi serta menegakkan batasan yang benar-benar dihargai dalam hubungan jangka panjang. Yang keenam adalah bahasa tubuh dan energi pria, karena daya tarik tidak hanya ditentukan oleh kata-kata, tetapi juga oleh cara kata-kata itu disampaikan, bahkan lebih dalam lagi oleh energi dan bahasa tubuh yang terpancar sebelum seseorang berbicara. Wanita seringkali bisa merasakan kesan pertama hanya dari kehadiran seorang pria, melalui senyum, tatapan mata, postur tubuh, dan aura yang ia bawa. Cara berbicara yang meyakinkan menjadi salah satu fondasi penting, karena pria yang berbicara dengan tenang dan jelas akan terlihat berbeda dibanding yang ragu-ragu, dengan ciri seperti nada suara yang stabil, ritme bicara yang tidak terburu-buru, pilihan kata yang sederhana dan jelas, serta jeda alami yang memberi ruang berpikir. Sementara pria yang tidak percaya diri biasanya terdengar tergesa-gesa, sering mengulang kata, atau suaranya tidak stabil. Hal ini penting karena wanita tidak hanya mendengar kata-kata, tetapi juga merasakan energi di baliknya, sehingga suara yang tenang memberi kesan aman dan dapat diandalkan. Untuk melatihnya, bisa dimulai dengan merekam suara sendiri, memperbaiki intonasi, berbicara di depan cermin, menggunakan kalimat yang lebih singkat dan jelas, serta melatih suara dari dada agar terdengar lebih stabil dan berwibawa. Selain itu, kontak mata juga menjadi elemen kuat dalam bahasa tubuh, karena tatapan yang tepat dapat menciptakan koneksi emosional yang dalam, di mana kontak mata yang stabil menunjukkan rasa percaya diri, sementara tatapan yang terlalu sering menghindar memberi kesan ragu, dan tatapan yang terlalu tajam tanpa ekspresi bisa terasa mengintimidasi. Latihan kontak mata bisa dilakukan dengan menjaga keseimbangan sekitar 70% fokus pada mata lawan bicara dan 30% sesekali mengalihkan pandangan agar tidak terasa kaku, disertai senyum kecil untuk mencairkan suasana. Postur tubuh juga memiliki peran besar dalam membentuk persepsi, karena pria dengan bahu tegap, punggung lurus, dan kepala terangkat akan langsung terlihat lebih berwibawa, sementara postur membungkuk atau terlalu tertutup memberi kesan kurang percaya diri dan tidak hadir sepenuhnya dalam situasi. Postur yang baik bukan berarti kaku, melainkan tegak, rileks, dan terbuka. Tegak artinya punggung lurus dengan bahu yang terbuka, rileks berarti tidak tegang berlebihan dan bergerak secara natural, sementara terbuka berarti tidak menutup diri dengan tangan terlipat atau sikap tubuh yang tertutup terus-menerus. Senyum juga menjadi senjata sederhana namun sangat kuat, karena senyum yang tulus bisa langsung mencairkan jarak dalam interaksi. Namun penting membedakan antara senyum tulus dan senyum dipaksakan. Senyum tulus melibatkan mata yang ikut menyipit secara natural, sementara senyum palsu hanya terlihat di bibir tanpa kehangatan di mata. Dan ini sangat mudah ditangkap oleh orang lain terutama wanita, karena senyum tulus memberi rasa nyaman sedangkan senyum palsu terasa canggung.
Selain itu ada energi maskulin natural yang tidak dibuat-buat, yaitu sesuatu yang tidak selalu terlihat tapi bisa dirasakan, bukan tentang bersikap keras atau berlebihan, melainkan tentang ketenangan, stabilitas emosi, arah hidup yang jelas, kemandirian, dan kemampuan tetap tenang dalam situasi sulit, sehingga orang lain merasa aman dan nyaman di dekatnya. Kesalahan umum banyak pria adalah mencoba terlihat maskulin dengan cara yang salah, seperti terlalu pamer fisik atau harta, bersikap dingin berlebihan, atau mencoba mendominasi orang lain, padahal maskulinitas sejati tidak perlu dipaksakan karena justru terlihat paling kuat ketika natural. Untuk membangunnya, pria perlu disiplin diri melalui rutinitas sederhana seperti olahraga, tidur cukup, dan produktivitas yang konsisten, memiliki tujuan hidup yang jelas sehingga tidak hanya hidup untuk kesan orang lain, mengelola stres dengan cara sehat seperti hobi atau aktivitas fisik, hadir sepenuhnya dalam percakapan tanpa terdistraksi, serta menjaga integritas agar ucapan dan tindakan selalu selaras. Wanita tertarik pada bahasa tubuh dan energi karena mereka tidak hanya merespons kata-kata, tetapi juga sinyal emosional yang dipancarkan, di mana postur yang baik menunjukkan kepercayaan diri, energi maskulin memberi rasa aman, dan senyum serta kontak mata menciptakan koneksi emosional yang kuat. Sehingga kombinasi semuanya membentuk sosok pria yang terlihat karismatik, kuat namun tetap hangat, percaya diri tanpa arogan. Pada akhirnya, daya tarik sejati bukan tentang berpura-pura menjadi orang lain, melainkan tentang menjadi versi terbaik dari diri sendiri secara alami, karena wanita tidak hanya tertarik pada penampilan, tetapi pada perasaan aman, nyaman, dan penasaran yang muncul ketika bersama pria tersebut. Yang ketujuh adalah menjadi pria yang layak dikejar, karena banyak pria hanya fokus pada cara menarik perhatian wanita tanpa menyadari bahwa yang lebih penting adalah membangun nilai diri sendiri, sebab wanita mungkin tertarik pada kesan awal, tetapi untuk benar-benar bertahan mereka membutuhkan alasan yang lebih dalam. Menjadi pria yang layak dikejar dimulai dari investasi pada diri sendiri, yaitu terus berkembang dan tidak berhenti di satu titik, karena perkembangan diri meningkatkan rasa percaya diri secara alami, menciptakan daya tarik yang stabil, dan menunjukkan pola pikir berkembang yang disukai wanita, sekaligus menunjukkan tanggung jawab terhadap hidup sendiri dan masa depan. Pria yang mau menginvestasikan waktu pada dirinya sendiri biasanya juga lebih siap bertanggung jawab dalam hubungan, karena ia terbiasa membangun disiplin dan arah hidup. Bentuk investasi diri ini bisa dimulai dari kesehatan fisik seperti olahraga teratur, pola makan seimbang, dan istirahat cukup, lalu berlanjut ke kecerdasan emosional seperti belajar mengelola stres, memahami perasaan sendiri, dan menjadi lebih peka terhadap orang lain. Dari sisi finansial bukan soal menjadi kaya raya tetapi soal kemampuan mengatur uang dengan bijak. Kemudian ada aspek skill dan pengetahuan yaitu terus belajar hal baru mulai dari bahasa asing, keterampilan kerja hingga soft skill seperti public speaking, semua ini membentuk nilai diri yang lebih kuat. Wanita tidak selalu mencari pria sempurna tetapi mereka sangat menghargai pria yang punya arah dan terus berusaha menjadi lebih baik karena dari situ terlihat ada masa depan yang sedang dibangun. Salah satu hal paling menarik dari pria adalah arah hidupnya karena wanita bisa merasakan apakah seorang pria hanya menjalani hidup tanpa tujuan atau benar-benar memiliki visi yang jelas. Visi hidup adalah gambaran besar tentang siapa diri yang ingin dicapai dan kemana hidup diarahkan. Pria dengan visi terlihat lebih tenang dan meyakinkan karena tahu sedang menuju sesuatu. Passion adalah hal lain yang memperkuat daya tarik ini, bukan sekadar hobi tetapi sesuatu yang membuat pria bersemangat dan memberi energi. Pria yang punya passion terlihat lebih hidup dan energinya menular. Tujuan adalah bentuk nyata dari visi dan passion karena tanpa tujuan semuanya hanya menjadi angan-angan. Sedangkan tujuan menunjukkan bahwa seorang pria tidak hanya bermimpi tetapi juga bergerak. Contohnya seorang pria yang sedang membangun usaha kecil dengan tekun akan terlihat jauh lebih menarik dibanding pria yang hanya mengeluh tanpa arah karena yang satu sedang membangun masa depan sementara yang lain berhenti di situasi saat ini. Pria yang layak dikejar bukan hanya fokus pada dirinya sendiri tetapi juga mampu memberi nilai tambah dalam kehidupan orang di sekitarnya terutama dalam hubungan. Ia memberi rasa aman melalui sikap stabil dan konsisten baik secara emosional maupun tindakan sehari-hari. Ia juga bisa menjadi inspirasi karena arah hidupnya membuat pasangan ikut terdorong untuk berkembang. Pria seperti ini tidak merasa terancam oleh perkembangan pasangannya, justru mendukung dan mendorongnya untuk tumbuh sehingga hubungan menjadi ruang sehat untuk berkembang bersama. Selain itu, ia mampu menghadirkan kehadiran berkualitas, bukan hanya hadir secara fisik tetapi juga mental, benar-benar mendengarkan dan terlibat dalam momen bersama. Ini jauh lebih berharga.
Dibanding sekadar ada tanpa benar-benar hadir, integritas juga menjadi kunci penting, yaitu keselarasan antara kata dan tindakan, karena wanita lebih menghargai pria yang bisa diandalkan, yang jika berkata sesuatu maka ia menepatinya dan jika berjanji maka ia menunaikannya. Sebaliknya, ada kesalahan umum yang membuat pria tidak layak dikejar, seperti hidup tanpa tujuan, terlalu bergantung pada pasangan, tidak menghargai diri sendiri, tidak memiliki batasan, membuang waktu tanpa arah, serta tidak melakukan investasi pada masa depan. Pria seperti ini hanya menjadi pengisi kekosongan, bukan sosok yang memberi nilai. Untuk berubah, langkah praktisnya adalah menetapkan tujuan jangka pendek dan panjang, menemukan passion dengan mencoba berbagai hal sampai menemukan yang benar-benar memberi semangat, membangun rutinitas sehat seperti bangun pagi, olahraga, dan membaca, serta berada di lingkungan yang mendukung pertumbuhan. Selain itu, penting juga belajar menghargai orang lain dan memberi nilai dalam hubungan, bukan hanya berfokus pada diri sendiri. Pada akhirnya, menjadi pria yang layak dikejar bukan tentang kesempurnaan, kekayaan, atau penampilan, tetapi tentang pengembangan diri yang konsisten, visi hidup yang jelas, dan kemampuan memberi kualitas dalam hubungan. Pria yang terus bertumbuh akan selalu memiliki daya tarik alami, bukan hanya karena ia menarik, tetapi karena kehadirannya benar-benar memberi dampak positif dalam hidup orang lain. Pria yang membuat mereka merasa lebih aman, lebih bersemangat, dan lebih hidup adalah esensi dari pria yang benar-benar layak dikejar. Namun tantangan sebenarnya dimulai setelah ketertarikan awal muncul. Yang keenam, menjaga daya tarik dalam jangka panjang, karena ketertarikan awal seringkali mudah tercipta melalui senyuman, percakapan yang seru, atau energi yang memikat, tetapi mempertahankannya jauh lebih sulit, dan banyak hubungan gagal bukan karena kurangnya cinta melainkan karena daya tarik yang dulu menyatukan perlahan memudar. Dalam fase ini penting memahami perbedaan antara ketertarikan awal dan cinta yang matang, karena ketertarikan awal atau infatuation biasanya muncul cepat, dipicu oleh hal-hal seperti penampilan, gaya bicara, dan rasa penasaran penuh fantasi dan emosi intens, tetapi rapuh karena bisa memudar ketika hal baru mulai hilang, sedangkan cinta yang matang terbentuk seiring waktu. Melalui pengalaman bersama, dibangun atas kepercayaan, nilai yang sejalan, dan tujuan hidup yang saling mendukung serta tetap stabil meski emosi tidak selalu berada di puncak, dan pria yang memahami hal ini tidak akan panik ketika hubungan menjadi lebih tenang, karena ia tahu itu bukan akhir melainkan awal dari fondasi yang lebih dalam. Untuk menjaga daya tarik jangka panjang, salah satu kunci penting adalah mempertahankan aura misteri tanpa berpura-pura, karena di awal hubungan rasa penasaran adalah salah satu faktor utama yang membuat seseorang tertarik, namun banyak pria kehilangan daya tarik karena terlalu cepat membuka semua sisi dirinya, atau sebaliknya mencoba menjadi seseorang yang bukan dirinya hanya untuk terlihat menarik. Cara yang sehat adalah tetap memiliki kehidupan pribadi di luar hubungan, seperti hobi, tujuan, dan lingkungan sosial sendiri, karena pria yang tetap punya dunia sendiri akan terlihat lebih bernilai di mata pasangannya. Lalu berbagi cerita secara bertahap sehingga hubungan terus terasa hidup dan berkembang, bukan selesai di awal, serta tetap menjadi diri sendiri tanpa memalsukan kepribadian, karena misteri sejati bukan tentang kebohongan tetapi tentang pertumbuhan yang berkelanjutan. Contohnya, seorang pria yang memiliki hobi tertentu seperti seni bela diri tidak perlu langsung menceritakan semuanya, ia cukup menunjukkan konsistensi, dedikasi, dan perkembangan dari waktu ke waktu sehingga rasa penasaran muncul secara alami, bukan dipaksakan. Menjaga daya tarik juga berarti membangun hubungan yang sehat, bukan hubungan yang dikendalikan oleh manipulasi. Karena manipulasi mungkin menciptakan keterikatan sementara tetapi tidak akan bertahan lama dan tidak akan membangun rasa hormat yang tulus. Hubungan yang sehat ditandai dengan komunikasi terbuka tanpa drama berlebihan, saling mendukung pertumbuhan masing-masing, serta menghargai batasan pribadi tanpa tekanan untuk selalu hadir setiap saat, serta dilandasi kepercayaan tanpa kebutuhan untuk mengontrol secara berlebihan. Sebaliknya, hubungan yang manipulatif sering ditandai dengan penggunaan rasa takut kehilangan, membuat pasangan merasa bersalah, mengabaikan ruang pribadi, atau memainkan emosi seperti silent treatment dan gaslighting yang pada akhirnya merusak fondasi hubungan itu sendiri. Wanita pada akhirnya lebih menghargai pria yang mampu mencintai dengan dewasa, memberikan kebebasan sekaligus rasa aman, serta menjaga batasan tanpa kehilangan kepedulian, karena pria seperti ini tidak hanya menarik secara emosional tetapi juga menumbuhkan rasa hormat yang bertahan lama. Tetap menjadi versi terbaik diri, jangan berhenti mengembangkan diri hanya karena sudah punya pasangan, karena yang membuat pasangan tertarik di awal adalah energi pertumbuhan yang kamu miliki. Hadir dengan konsistensi, karena kejutan sesekali memang menyenangkan tetapi konsistensi jauh lebih bernilai. Wanita ingin tahu bahwa mereka bisa mengandalkanmu dalam suka maupun duka.
Ciptakan kualitas interaksi dengan menghabiskan waktu bersama secara bermakna bukan sekadar formalitas bicara dari hati. Lakukan aktivitas baru bersama atau hadir sepenuhnya tanpa gangguan ponsel. Berikan ruang untuk rindu karena tidak selalu bersama justru membuat hubungan terasa lebih hidup dan memperkuat ikatan. Pelihara kehangatan fisik dan emosional melalui sentuhan sederhana, senyuman, pelukan, atau ucapan kecil penuh kasih sayang karena hal-hal ini adalah bahan bakar hubungan dan jangan biarkan itu memudar hanya karena merasa sudah aman. Kesalahan yang membunuh daya tarik dalam hubungan jangka panjang adalah terlalu nyaman hingga berhenti berusaha melepaskan kehidupan pribadi dan hanya fokus pada pasangan, bersikap terlalu terbuka hingga tidak ada lagi misteri, menggunakan manipulasi untuk mempertahankan hubungan serta mengabaikan pengembangan diri karena semua ini membuat hubungan berubah dari penuh ketertarikan menjadi monoton dan membosankan. Menjaga daya tarik dalam jangka panjang bukan soal trik atau manipulasi tetapi tentang membangun fondasi cinta yang matang, menjaga aura misteri melalui pertumbuhan diri dan menjadi pasangan yang sehat. Pria yang layak dikejar tidak berhenti pada fase awal ketertarikan tetapi terus berkembang bersama pasangannya, menghadirkan nilai dan menjaga hubungan tetap hidup dengan energi yang segar. Wanita tidak mengejar pria karena mereka sempurna tetapi karena mereka konsisten punya arah dan tetap memberi rasa penasaran meski sudah lama bersama. Pada akhirnya hubungan yang bertahan lama bukan hanya soal cinta tetapi tentang dua orang yang terus memilih satu sama lain setiap hari dengan rasa hormat, kagum, dan daya tarik yang tetap terjaga. Dari semua yang sudah dibahas bisa dirangkum bahwa daya tarik sejati bukan berasal dari penampilan, harta, atau status sosial, melainkan dari kualitas dalam diri seperti kendali diri, batasan energi maskulin, visi hidup, pertumbuhan, dan integritas. Menjadi pria yang berharga bukan berarti memikat semua wanita tetapi menjadi pria yang menarik orang yang tepat, yaitu yang menghargai dan sejalan dengan nilai yang kamu bawa. Jika fokus pada pengembangan diri, menjaga misteri secara sehat dan membangun hubungan yang seimbang, maka kamu tidak perlu mengejar karena hubungan yang tepat akan datang dengan sendirinya dalam bentuk yang lebih dewasa dan bermakna. Pada akhirnya ini bukan hanya tentang bagaimana orang lain melihatmu tetapi bagaimana kamu melihat dirimu sendiri. Ketika kamu berdiri tegak, percaya pada nilai dirimu dan terus bertumbuh, maka kamu sudah menjadi pria yang layak dikejar dan itulah inti sebenarnya. Menjadi pria yang dicintai bukan karena apa yang dimiliki tetapi karena siapa dirimu sebenarnya.